Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Adnan Walid Muntasir, mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Sistem Informasi dengan NPM 206597683. Ingin mempresentasikan laporan saya selama mengikuti kegiatan Bangkit Akademi 2023 pada Learning Pad Mobile Development. Pertama, Bangkit Academy Profile. Ya, Bangkit merupakan program pembelajaran yang dipimpin oleh Google yang disponsori oleh Goto, Traveloka, dan Decoding Academy. Bangkit Academy juga memiliki inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk melatih dan meningkatkan keterampilan mahasiswa pada bidang teknologi melalui program intensif. Lalu program ini juga memiliki 3 learning path, yaitu machine learning, mobile development Android, dan cloud computing. Lalu ini adalah mekanisme pembelajaran pada Bangkit Academy. Pertama terdapat online self-paced, yaitu pembelajaran online mandiri mengenai learning path masing-masing pada platform Decoding, Coursera, dan Quick Labs. Lalu untuk project akhir ada yang namanya project capstone dan ada juga reflection consultation. Reflection consultation merupakan refleksi atau konsultasi mingguan yang dilakukan oleh tim Bangkit. Lalu juga ada online sinkronus seperti ILT soft skill, English, study group, guest speaker, dan session guest speaker session. Untuk online sinkronus ini biasanya membahas untuk mengasah soft skill dari para peserta. Lalu untuk rata-rata dari program ini memiliki total waktu 468 jam dan untuk mobile development ada di 478 jam. Lalu yang ke lalu apa yang kita pelajari pada Bangkit Academy yaitu pertama ada soft skill, tech skill, dan English practice. Pertama, untuk program Learning Pad Mobile Development. Pembelajarannya dilaksanakan sekitar 465 hingga 478 jam. Lalu untuk matrikulasi seluruh Learning Pad sekitar 29 jam. Lalu materi inti untuk mobile development dari Learning Pad yang saya ambil selama 478 jam dan tambahan kurikulum di akhir yaitu advance sekitar 100 jam. Untuk materi yang saya ikuti terdapat 8 materi, yaitu memulai pemrograman dengan Kotlin pada platform Decoding, belajar membuat aplikasi Android untuk pemula pada Decoding, belajar fundamental aplikasi Android pada platform Decoding, belajar pengembangan aplikasi Android intermediate pada platform Decoding, belajar membuat aplikasi Android dengan Jetpack Compass pada platform Decoding, belajar dasar UX design pada platform Decoding, belajar prinsip pemrograman solid pada platform Decoding, dan terakhir terdapat simulasi ujian associate Android developer pada platform Decoding juga. Yang pertama ada memulai program dengan Kotlin. Materi ini mempelajari tentang Kotlin sebagai bahasa pemrogram open source yang mudah dipelajari dan digunakan untuk pengembangan aplikasi antar platform. Kotlin juga mendukung paradigma OOP dan FP serta memiliki fitur multi-platform yang memungkinkan pengembangan aplikasi di berbagai platform. Lalu kelebihan dari Kotlin ini dalam pengembangan aplikasi Android termasuk kompatibilitas dengan JDK6, performa yang baik, dan interoperabilitas dengan Java. Kompilasi incremental yang efisien dan dukungan dari Google. Selanjutnya, materi kedua yaitu belajar membuat aplikasi Android untuk pemula. Materi ini mempelajari tentang Android Studio sebagai Integrated Development Environment atau yang bisa disebut IDE yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Lalu Android Studio juga mendukung bahasa pemrograman Kotlin dan Java dan menyediakan fitur lengkap seperti Intelligent Code Editor, Design Tool, build system yang fleksibel, emulator, debugging, testing, dan integrasi dengan berbagai layanan. Lalu materi ketiga ada belajar dasar UX Design. Materi ini mempelajari bahwa UX Design berfokus pada pengalaman dan perasaan pengguna saat berinteraksi dengan produk. Lalu kami juga diajarkan sebagai seorang UX designer perlu memiliki keterampilan desain visual, implementasi teknologi, dan pemahaman kebutuhan penggunaan guna dan bisnis. Lalu terdapat penjelasan juga seperti tugas UX designer termasuk riset, wireframe, dan prototype. Lalu terdapat framework design thinking yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengguna melalui tahap-tahap seperti empathize, define, ideate, prototype, dan test. Selanjutnya terdapat materi belajar fundamental aplikasi Android.
Materi ini mempelajari pengembangan aplikasi Android menggunakan Android Studio sebagai IDE utama. Lalu di sini juga belajar mengenai konsep package package nama yang unik, pengaturan resource folder dalam REST, dan penggunaan Gradle script untuk mengkonfigurasi proyek Android. Pada materi ini juga mempelajari komponen penting seperti activity, penggunaan intent untuk berpindah antar komponen, dan pengaturan tampilan dengan XML. Lalu materi ini juga mempelajari tentang recycle view untuk menampilkan data secara dinamis, penggunaan fragment, dan navigasi antar screen menggunakan navigation komponen. Selanjutnya ada materi belajar pengembangan aplikasi Android Intermediate. Materi ini mempelajari beberapa konsep dan teknik terkait pengembangan aplikasi Android. Lalu materi ini juga mempelajari tentang pembuatan antarmuka pengguna atau UI menggunakan view dan view group, serta kemampuan untuk membuat custom view sesuai kebutuhan aplikasi. Materi ini juga mencakup pengenalan animasi dengan prototype animation, transition animation, dan motion layout. Lalu materi ini juga mempelajari pentingnya melakukan lokalisasi aplikasi untuk menyesuaikan bahasa, tampilan, dan pemformatan agar aplikasi dapat beradaptasi dengan kebutuhan budaya dan pasar yang dituju. Selanjutnya ada belajar prinsip pemrograman solid. Materi ini mempelajari tentang Object Oriented Programming atau konsep OOP sebagai paradigma pemrograman yang populer dalam pengembangan aplikasi. Lalu materi ini juga memahami konsep dasar OOP seperti kelas, property, dan function, serta keempat pilar OOP yaitu inheritance, encapsulation, abstraction, dan polymorphism. Lalu ada materi belajar buat aplikasi Android dengan Jetpack Compose. Materi ini mempelajari tentang Jetpack Compose sebagai framework baru untuk desain layout UI di platform Android menggunakan bahasa Kotlin secara deklaratif dan intuitif. Lalu terdapat kelebihan juga pada Jetpack Compose ini meliputi penggunaan kode yang lebih sedikit daripada XML, interoperabilitas dengan XML, kemampuan buat komponen kecil dan reusable, akses langsung, dan dukungan penuh terhadap Android Platform API, serta dukungan penuh dari tool IDE. Terakhir ada eh, simulasi ujian asosiat And- simulasi ujian asosiat Android Developer. Untuk materi ini mengajarkan berbagai simulasi tes mengenai ujian untuk mengambil sertifikasi asosiasi Android Developer nantinya. Lalu proyek pada akhir kegiatan Bangkit Academy, seluruh peserta akan dibentuk kelompok untuk capstone project yang terdiri dari 6 anggota dari 3 learning path yang berbeda, yaitu cloud computing, machine learning, dan mobile development. Lalu untuk proyek capstone saya sendiri adalah membuat aplikasi bernama Makmur App. Aplikasi Makmur adalah aplikasi yang menjual makanan sisa yang masih layak dimakan dan dijual kepada masyarakat umum dengan harga yang lebih murah. Aplikasi ini juga terdiri dari 2 platform, yaitu web dan mobile. Untuk platform yang website berfungsi sebagai tempat penjual untuk melihat statistik toko, nambah dan mengedit stok makanan, serta melihat feedback dari pengguna. Lalu untuk aplikasi mobile hanya dapat diakses oleh pembeli untuk melakukan transaksi. Untuk website juga hanya dapat diakses oleh jual. Berikut adalah beberapa tampilan dari aplikasi Project Capstone saya. Terdapat halaman login, home, history, dan profile, dan masih banyak fitur lainnya. Lalu pada Project Capstone saya, kami menggunakan berbagai teknologi, yaitu untuk backend kami menggunakan Express, TypeScript, dan Prisma. Untuk machine learning menggunakan TensorFlow, Python, Panda, dan NumPy. Lalu untuk development menggunakan Google Cloud dan SQL. Untuk mobile development menggunakan Next.js, Figma, Kotlin, dan Android Studio. Lalu eh, semua hasil kerja kami simpan pada repositori GitHub. Berikut adalah arsitektur dari project Capstone yang kelompok saya gunakan. Di sini digambarkan pada Google Cloud Platform yang dimana aplikasi ini dapat diakses melalui desktop atau PC dan smartphone. Untuk desktop hanya dibatasi untuk role penjual dan smartphone untuk role pembeli. Platformnya kami buat pada mobile aplikasi. Lalu untuk desktopnya sendiri, pertama eh, ada pada web front end atau tampilan utamanya yang akan mengambil data dari backend API. Sementara backend API mendapatkan data dari database dan dynamic database.
serta mesin learning yang di serta data mesin learning yang sudah diolah dan disimpan pada database sehingga dapat diakses oleh web frontend. Untuk database sendiri juga ada waktunya seperti SQL on, SQL off, dan status pub stop cloud function dengan Node.js. Selanjutnya terdapat relevansi dengan perkuliahan Fasilkom. Untuk poin ini terdapat 5 poin karakteristik utama, yaitu relevansi dengan sarjana sistem informasi, profesional, penyedia solusi berbasis komputasi yang nyata, bekerja sama secara global, dan etika profesi. Pertama, relevansi sarjana sistem informasi. Bangkit Akademi menyediakan pendidikan praktis yang menggabungkan pengetahuan komputer terkini dengan fokus pada pengembangan kemampuan penalaran kritis, sistematis, dan logis. Pendidikan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam bidang komputasi dengan mematuhi prinsip-prinsip ilmiah. Yang kedua, profesional. Bangkit Akademi menjamin kualitas lulusan mereka melalui proses uji kompetensi yang cermat dan pemberian sertifikasi yang diakui. Mereka juga mendorong peserta untuk beradaptasi dengan baik di dalam lingkungan belajar yang telah disiapkan, yang meliputi fasilitas modern, kolaborasi tim, dan pendekatan pembelajaran interaktif. Yang ketiga, penyedia solusi berbasis komputer yang nyata. Bangkit Akademi memperkuat kemampuan peserta dalam memecahkan masalah dengan pengembangan inovasi dan mencari solusi untuk masalah yang kompleks dan nyata. Dengan menggunakan proyek capstone, peserta dapat secara langsung menerapkan teknik komputasi yang relevan dalam mengimplementasikan solusi, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah dari berbagai perspektif. Lalu yang keempat ada bekerja sama secara global. Selama mengikuti kegiatan Bangkit Akademi, saya bertemu dengan banyak teman baru dengan latar belakang yang berbeda dari seluruh Indonesia. Lalu kami juga berkolaborasi secara bersamaan pada program ini. Lalu yang terakhir ada etika profesi. Bangkit Akademi mendorong peserta untuk memprioritaskan etika profesi dan memperhatikan aspek legal dalam proses pengembangan aplikasi. Bangkit Akademi juga menekankan pentingnya menjaga integritas, privasi, dan keamanan dalam implementasi pengembangan aplikasi sebagai bagian dari solusi komputasi. Tiga profesi ini juga sangat ditekankan dan diajarkan pada ILT session. Lalu untuk mata kuliah yang beririsan dengan program ini adalah karena saya mengambil learning path Android Mobile Development, menurut saya yang beririsan adalah mata kuliah pemrograman berbasis platform atau PBP, lalu ada arsitektur pemrograman aplikasi perusahaan atau APAP, dan dasar-dasar pemrograman yaitu DDP. Lalu ada lesson learn yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan ini, yaitu adalah mempelajari mengenai Android Mobile Development dengan mengembangkan sebuah aplikasi Android dengan bahasa Kotlin, ditambah pemahaman yang kuat tentang arsitektur Android seperti model view model atau MVVM atau model view presenter atau MVP. Lalu untuk soft skill, untuk persiapan karir sebagai developer di dunia kerja dan profesional. Yang terakhir, pengembangan kemampuan berbahasa Inggris untuk komunikasi dalam dunia profesional. Lalu saya juga memiliki beberapa saran kepada mitra, yaitu sistem penilaian capstone proyek yang kurang adil. Sistem saat ini memungkinkan suatu peers untuk menilai kelompok lainnya sehingga tidak semua nilai tersebut adalah murni. Penilaian seperti itu sangat berpotensi untuk saling menjatuhkan lawan kelompok lain. Selain itu, pada saat presentasi mungkin tidak semua peserta memperhatikan presentasi dari kelompok lain sehingga dapat memberikan nilai yang asal dan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah timeline belajar yang terlalu cepat. Selama mengikuti kegiatan Bangkit Akademi, saya merasa timeline ini terlalu cepat dan padat untuk learning path Android Mobile Development. Karena banyak sekali materi yang perlu dipelajari dan waktu menunggu submisi yang lumayan lama untuk dikoreksi, bahkan berpotensi untuk ditolak. Lalu untuk saran ke fakultas adalah opsi konversi ke mata kuliah. Terdapat mata kuliah yang memiliki materi beririsan dengan pembelajaran pada Bangkit Akademi. Untuk saran calon peserta yang pertama adalah memilih learning path dengan tepat. Untuk calon peserta, saya menyarankan untuk mencari tahu terlebih dahulu minat mereka untuk mengikuti learning path apa yang ada pada program ini, karena program ini akan berjalan selama 1 semester dan akan mendalami suatu ilmu yang lumayan spesifik yang akan dikembangkan pada proyek akhir nantinya. Lalu yang kedua adalah mempertimbangkan kesibukan saat mengambil kegiatan ini. Harap memperhatikan tingkat kesibukan yang signifikan yang akan terjadi selama program ini berlangsung dengan materi pembelajaran dan tugas yang padat. Dan presentasi laporan akhir dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.